Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang siklus pendapatan dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Safitri dengan NPM 200711042 dan teman sama Puput Iin Indriani dengan NPM 200701013. Selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan materi tersebut. Adapun pembahasannya adalah satu pengertian siklus pendapatan itu sendiri, kemudian dokumen, catatan, dan laporan, kemudian ada pengelolaan transaksi, kemudian ada sistem point of sale atau POS, kemudian ada tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Adapun pembahasan kita pertama yaitu tentang pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengelolaan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerima pembayaran kas dari penyerahan barang jasa tersebut. Siklus pencatatan memiliki 4 aktivitas, yaitu yang pertama, pengiriman pesanan barang, sistem aplikasi pengelolaan pesanan, kemudian ada pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan, sistem aplikasi pengiriman, kemudian ada penagihan kepada pelanggan, sistem aplikasi penagihan, dan terakhir ada penerimaan kas dari pembeli, sistem aplikasi penerima kas. Kemudian kita akan bahas tentang dokumen, catatan, dan laporan. Laporan yang dihasilkan adalah laporan kontrol, register, dan laporan khusus. Laporan khusus dibagi beberapa klaster. Yang pertama itu laporan bulanan, daftar umur piutang, daftar penerima kas, laporan analisis penjualan. Adapun catatan akuntansi, pengelolaan transaksi yang dilakukan secara manual. Catatan yang digunakan adalah buku jurnal, jurnal pembelian, jurnal memorial, jurnal penerimaan kas, kemudian ada buku dagang piutang, kemudian ada rekening buku besar yaitu piutang, dagang, dan kas. Kemudian kita akan membahas tentang pengelolaan transaksi itu sendiri. Jadi pengelolaan transaksi dalam siklus pendapatan yang berbasis komputer mencakup beberapa prosedur. Di antaranya ada 4 prosedur. Yang pertama prosedur pemesanan penjualan atau penanganan pemesanan pelanggan, sales order entry, kemudian ada prosedur pengiriman barang shipping, prosedur penagihan billing, prosedur penerimaan cash collection. Adapun prosedur pemesanan penjualan, aktivitas yang dilakukan dalam penanganan order pelanggan yaitu pertama merespon permintaan informasi dari pelanggan, kedua mengecek dan menyetujui permohonan kredit, yang ketiga mengecek ketersediaan barang. Kemudian sistem ini menyediakan masukan dan keluaran secara real-time di mana transaksi batch hanya dalam proses update file induk yang dipengaruhi beberapa file induk. Kelebihan dari pemrosesan secara real-time sendiri itu ada satu, pemrosesan real-time akan mengurangi atau menghilangkan hambatan dalam pengambilan pesanan barang. Kemudian pemrosesan real-time memberikan perusahaan keuntungan persaingan pada pasar. Kemudian ada program perbaikan yang dilakukan secara real-time memudahkan untuk memperbaiki banyak tipe kesalahan yang dapat meningkatkan efektivitas secara efisiensi operasionalnya. Kemudian terakhir pemrosesan secara real-time akan mengurangi pemakaian kertas. Kemudian ada prosedur pengiriman barang shipping. Menurut tahap dari kedua dalam memenuhi order pelanggan yang ditangani oleh Departemen Pengiriman Dokumen dan Catatan itu sendiri, digunakan tiket pengambilan barang atau picking ticket yang dicetak oleh Departemen oleh penjual mengawali aktivitas pengiriman. Prosedur penagihan atau pembuatan faktur penjualan tersendiri adalah tahap ketiga, membuat faktur penjualan dan pemeliharaan catatan piutang kepada setiap pelanggan. Kemudian jenis penagihan billing system itu ada metode pre-billing dengan cara faktur penjualan dibuat namun akan dikirim setelah pemesan penjualan disetujui. Kemudian ada metode post billing yaitu faktur penjualan dibuat setelah tembusan bill of loading diterima dari Departemen Pengiriman Barang. Kemudian ada metode penyelenggaraan piutang dagang, itu ada metode faktur terbuka,
itu ada open invoice method, yaitu penagihan piutang pelanggan sesuai dengan angka yang tercantum dalam faktur, di mana faktur penjualan sebagai bukti penagihan. Kemudian ada metode saldo ke depan, black metode, penagihan piutang pelanggan sesuai dengan saldo laporan piutang yang tercantum dalam laporan bulanan. Kemudian ada prosedur penerimaan kas. Dalam tahap keempat ini, departemen ini terlibat dalam penerimaan kas atau kasir yang merupakan bagian bawah Departemen Keuangan dengan tugas menangani penerimaan kas dan penyetoran ke bank. Bagian piutang dagang yang berada di bawah manajer akuntansi petugas untuk mencatat pelunasan piutang dan pelanggan. Kemudian ada sistem point of sale atau POS. Jadi sistem ini digunakan pada toko penjualan bahan makanan, departemen store, dan tipe penjualan eceran lainnya. Pada sistem ini pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek, dan kartu pembayaran tunai, serta tidak memelihara rekening pelanggan. Kemudian ada tujuan ancaman dan prosedur pengendaliannya sendiri. SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa tujuan pencapaian itu ada 3. Yang pertama itu semua transaksi yang telah diotorisasi dan dicatat secara tepat dan valid akurat. Kemudian semua aktivitas kas, ketersediaan dan data dilindungi dari kehilangan atau pencurian. Kemudian yang ketiga, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.